Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Alhamdulillah, murid-murid sekalian, putra dan putri kelas 12 Al-Azhari IPS ya. Pada kesempatan siang hari ini kita masih lanjutkan agenda kita tajwid di fasal an-nihai di Ma'hadi Al-Azhar International Islamic Boarding School. Dan acara ini acara yang sebenarnya di pesantren itu sakral ya, jadi harus wajib ngikutin ya. Jadi nanti juga kabarkan yang teman-teman yang tadi izin inten ya, nanti juga wajib untuk menyimak rekaman. Ini sudah direkam sama Pak Heru, juga tadi kami merekam pas Ustaz Hasan, dan juga nanti meresum dari rekaman itu ya. Kedua, memang waktunya juga kita kemarin berubah, yang awalnya di akhir ya, namun karena Mbah Manah lokasi mau disiapkan wisuda ya, kita mengalah, akhirnya kita agak maju ya, dan tidak bisa kita hindari untuk tabrakan akidah ya. Namun ya insya Allah ya tetap khidmah yang semuanya itu masih nggak ada udzur ya, semuanya ngikutin dengan semangat ya. Terus ya, Faisal udah seger, udah ya. Rifai udah sehat lagi, sudah ya. Yang kakak-kakak nggak kedinginan malam? Ya semua ya. Tapi Ustaz, untuk agenda kali ini insya Allah materinya bisa pembangunan karakter, atau mungkin Ustaz juga ada pengembangan materi tafadhol Ustaz ya. Untuk tadi pagi sudah kita isi dengan Ustaz Abu Najaruddin materi menjaga hafalan Quran ya. Kemudian Ustaz Abu Hasan di sesi kedua dengan fikih dakwahnya ya. Beliau ceritakan bagaimana pentingnya dakwah dan perlunya kita berdakwah, dan juga fadhailud dakwah. Untuk kemarin kita juga sudah mengadakan beberapa sesi. Yang pertama yaitu Ustaz Hilmi yang menyampaikan tentang keal-azharan, identitas kita sebagai Al-Azhar IPS, dan juga penguatan alma mater. Kemudian sesi keduanya tentang ibadah di masyarakat ya. Jadi kemarin kita lebih banyak review praktek bagaimana ibadah di masyarakat, sholat jenazah, kemudian juga sholat kusuf, kemudian juga praktek mengkafani jenazah dan lain sebagainya ya. Sebenarnya sudah ada di kelas, namun kita perlu review lagi dan juga praktek lagi. Kemudian di sesi terakhir Ustaz Ahmad Zulfikar tentang Islamic worldview, tentang bagaimana pemahaman Islam dan juga menangkal pemahaman menyimpang yang merusak Islam ya. Oke, kepada Ustaz Syahuddin ya, tafadhal masykuran ma'juran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik wa 'azimi sultanik. Subhanakallahumma la uhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Masnya supaya kelihatan agak kesini cari posisi supaya saya melihat nanti. Yang kedua ya, kalau pembinaan zaman dulu Khalifah Turki Utsmani itu pangeran-pangerannya itu sekolahnya sendirian, kadang cuma berdua, gurunya 24 ya.
Pendidikan para sultan-sultan zaman dulu memang gak banyak, bahkan cuma 2 orang, gurunya itu muter 24 guru. Ada yang mengawasi guru psikologinya, ada yang mengawasi guru kesehatannya, kemudian ada guru militernya untuk bertarung, guru fikihnya itu mengawasi dan memantau. Ya, kita bolehkan dulu, energinya kita pakukan dulu. Energi negatif itu berpengaruh. Alhamdulillah energi saya itu besar, nasional, bahkan sudah masuk ke internasional. Tapi kalau lihat wajah males, ya energi itu nggak kepake, gitu ya, nggak kepake. Dan kondisi seseorang karena kalah hidup dalam kondisi tertentu kok tidak respect, itu semua rezeki hilang. Antum jangan tertipu dengan kekayaan orang tua antum, jangan tertipu. Orang tua antum orangnya respect, gitu. Kalau antum kemudian nggak belajar respect, antum ditinggalkan orang banyak yang bangkrut, gitu ya. Ini nggak ada yang rekam ya. Nah, ya, saya ada sebuah perusahaan, saya nggak merasa nih, ada perusahaan itu triliunan. Begitu dipakai mulai ada anaknya langsung bangkrut, habis. Terkaya triliunan, bukan ratusan miliar. Ambil nggak lama, megang dia 2 bulan 3 bulan, anak buahnya cuma ngeliat, ya kalau lihat wajah, hati-hati, hanya lihat wajah. Begitu nggak respect, orang itu sudah semua potensinya jadi hilang. Ya misalnya anak punya keinginan yang banyak, mau saya tumpahkan pada antum, saya tumpahkan sama antum. Tapi begitu wajah no respect itu kayak 1000 pintu tertutup, nggak jadi tak sampaikan. Maka kata-katanya wujuhu yawma idzin na'im. Yang paling berat adalah gimana wajah kita tetap menjadikan sebuah respect dalam keadaan kita tertekan, dalam keadaan kita ini terzalimi, dalam keadaan kita ini yang sulit. Itulah yang nggak semua orang mampu. Antum amati orang-orang yang terhebat, pernah cemberut apa enggak? Gitu ya. Setelah yang punya Facebook gitu ya, wajahnya antum amati. Non muslim loh, itu mereka orang bukan muslim. Lihat wajahnya. Terus antum lihat lagi wajah yang mungkin Elon Musk sekarang ini lagi naik setelah mendahului Bill Gates, Joe Soros dan semuanya. Lihat wajahnya dia. Bahkan kalau kita lihat ya, penjahat-penjahat yang tingkat tinggi dalam film, kepala-kepala geng, antum lihat wajahnya. Kenapa? Sampai anak buahnya, ini dalam hal masalah jahat, anak buahnya berani mati sama mereka. Antum ke depan tidak pernah lepas, antum akan membangun perusahaan, nggak mungkin antum sendiri. Tapi bagaimana saat kemudian penampilannya kurang menyenangkan, misalnya. Sedangkan misalnya, mohon maaf, mau saya sampaikan apa adanya supaya antum paham. Dan antum tetap akan menjadi murid ana selama antum mau terus berkonsultasi. Karena saya memperbaiki karakter, jadi saya harus terus terang. Padahal saya itu orangnya perkiuhan itu nggak enakan gitu. Untuk ini saya sampaikan. Anak apa ini waktu-waktu yang rapat-rapat penting saya tinggalkan. Hanya ketemu sama antum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Saya lagi merencanakan sebuah rapat penting membuat bank perbankan yang melibatkan para konsultan nasional. Saya tunda karena saya anggap antum adalah orang yang penting bagi anak. Saya siapkan. Bahkan kemudian saya pakai parfum yang mahal saya pakai. Kenapa? Anak respect sama antum. Karena saya ini mendidik untuk orang itu berkarakter. Nah, manakala kita ini hidup ini harus kita sadari bahwa hidup kita ini akan melibatkan banyak orang. Antum membuat usaha akan melibatkan banyak orang. Orang-orang akan bersama dengan antum. Manakala kita kemudian tidak punya daya magnet untuk tertarik
Dari mana kita kemudian akan menjadi orang yang berhasil? Mungkin pada suatu saat antum bisa sekolah gitu, akhirnya antum dibutuhkan orang. Tapi sekali lagi antum bukan owner, antum hanya status menjadi pegawai. Itu bisa cuek-cuek, santai gitu ya. Karena antum punya rumus, resep orang lain nggak punya desain gambar orang nggak punya, orang datang. Tapi begitu ada orang lain yang lebih bagus, antum akan ditinggal. Maka sekali lagi bahwa awal dari sebuah kekuatan kita ini bukan sekolah, bukan belajar, tapi respect. Bagaimana antum tampil menarik. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faja'alna af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats tsamarati la'allahum yashkurun." Setidaknya ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya menyampaikan ada hal 8. Semua orang sukses itu ada 8 kecerdasan yang ini tidak diajarkan di sekolah. Dan orang berhasil bukan karena sekolahnya, karena 8 ini. Yang pertama adalah keterampilan, kemampuan untuk menjual dan negosiasi. Kemampuan untuk menjual dan negosiasi. Anak kemarin misalnya jadwalnya kemarin hari Selasa, tapi saya harus biru walidain, orang tua di atas segalanya, maka saya harus berangkat. Saya minta untuk diajukan hari ini. Kemudian ada yang ngajak rapat tadi yang di Jakarta, saya pending dulu di hari Senin atau Selasa depan, insya Allah. Karena amanah min Allah, gitu ya. Nah, kemampuan untuk menjual dan bernegosiasi. Hidup ini penuh dengan negosiasi. Antum ditekan orang, antum negosiasi. Gimana antum tidak tertekan, tapi antum mendapatkan kebaikan. Karena kemampuan negosiasi ini adalah kemampuan seseorang untuk melihat bahwa semua orang pasti ada kelemahan. Tapi bagaimana kelemahan itu bisa ditutup dengan kelebihan kita, atau kelemahan itu tidak membahayakan kita mendapatkan kebaikan. Maka Pak Ye mengatakan manusia itu seperti ikan, Mas. Nah, seperti ikan, fatihun wal fatihat. Jadi makan dagingnya, hindari durinya. Dan biasanya ikan yang paling enak adalah ikan yang paling banyak durinya. Ikan yang paling gurih, kerapu dan sejenis bandeng apalagi. Wah, itu lezat banget, dibakar pakai sambal kecap sama berambang sama cabai ya, sama diiris-iris. Wah, itu lombok merah. Kemudian tutul ya, sambil gedres-gedres, wah punya, wah nasinya hangat gitu. Itu kemampuan untuk negosiasi, menyingkirkan duri-durinya, mengambil yang baik. Maka kalau kita ini nggak punya kemampuan negosiasi, selamanya antum nggak bisa naik tingkat. Ya akan dapat naik tingkat. Antum nggak berani bernegosiasi. Oh, saya harus dapat itu, saya harus negosiasi, saya harus berjalan. Antum mengenalkan produk, menjual, bernegosiasi. Menjual sebenarnya bernegosiasi. Anda selamanya antum kalau nggak punya kemampuan negosiasi, antum akan banyak kehilangan peluang. Makin tinggi kita negosiasinya, makin bagus. Karena negosiasi adalah kemampuan melihat potensi orang lain untuk kita sinergikan. Ibarat antum punya puzzle usaha. Oh, antum harus ketemu marketing. Antum mengajak orang-orang marketing. Antum ketemu dengan orang yang vendor di bidang misalnya tempat bermain, area bermain anak, antum harus negosiasi. Antum di sini ketemu vendornya untuk gondola, ya, gondola kereta gantung itu. Insya Allah bentar lagi akan ada di sini di Karanganyar, ya. Mungkin lebih dari 11 kilo rencana. Ya. Rencana gondolanya itu 11 kilo. Juni atau Juli, kita akan berangkat ke Cina, ya, bersama dengan teman-teman Lau Group bersama. Itu misalnya itu perlu negosiasi. Terus kemudian di sini ada minimarket, antum harus bernegosiasi. Kemudian di dalam satu usaha tempat wisata itu mungkin ada sampai 24 poin, 24 vendor. Gimana antum cara berkomunikasi? Kalau antum penampilannya kurang menarik, negosiasinya berapa kali waktunya? Panjang. Maka sebenarnya negosiasi ini sempit yang penting sekali. Sempit yang sangat penting.
Negosiasi itu bukan mengalahkan orang, tapi bagaimana dia menjadi kekuatan bersama kita dan kita memberikan keuntungan kepada beliaunya. Itu kekuatan negosiasi. Jadi kayak masa di film apa itu, Transformer itu loh, berubah gitu kan, tok ada di dadanya, ada ini senjatanya. Ya hidup itu seperti itu. Hidup itu ya Transformer. Antum nggak bisa hebat sendirian, nggak bisa. Selalu harus ada orang yang lain yang membersamai kita. Di sini nempelin apa, ada berapa poin yang ada di tempat kita, itu orang lain. Sekali lagi mas, orang lain. Kita nggak bisa cukup, wah aku sekolah di sana, sekolah di sana. Ustaz nggak terlalu kaget. Bukan sekolah di sana. Kamu bersama siapa? Hidup kamu itu setelah dari IBS bersama siapa? Kalau hanya sekolah saja, dan hanya sekolah saja, itu nggak akan banyak berubah. Alhamdulillah kalau orang tua antum paham dan antum juga transfer lah bersama orang tua yang sudah sukses. Maka di situ kekuatan negosiasi itu adalah kekuatan nempelkan. Negosiasi adalah dirimu sendiri. Negosiasi adalah diri kita sendiri. Maka setiap saat saya mau apa ya? Tidak. Saya harus ketemu siapa? Bukan saya mau apa? Saya ketemu siapa? Kemarin kan, Masya Allah saya lihat di Facebook. Wah, apa ini? Bisa sekolah di perguruan tinggi apa? Yang Prancis, Jerman, Jejeri Payaman, kemudian ke Cina, ke apa? Itu baik, karena di sana sudah ada jaminan ketemu profesor-profesor. Itu udah lumayan. Tapi itu cuma 35%. Ya, cuma 35%. Ustaz kira-kira 35% untuk potensi antum. Justru saat antum berada di sana ketemu siapa? Lah itu yang sampai lengkap 85%. Baru sisanya antum sendiri. Antum ketemu siapa? Maka di situ saat antum berada di Jerman ketemu siapa? Dokter Tunjung yang tadi baru antum kunjungi ya. Beliau menjadi dokter tulang terbaik se-Asia, bukan se-Asia Tenggara, se-Asia. Beliau kuliahnya di Indonesia, ke Prancis hanya beberapa saat, yang namanya semacam kursus atau mulazamah ya, mulazamah kayak kita ke kiai gitu ya. Datang ke sana ketemu sama siapa? Langsung ketemu pakar tulang, pakar dokter tulang di Prancis yang tercanggih. Beliau hanya praktek bareng Pak. Itu mengalahkan kuliah yang 8 tahun. Kenapa? Bertemu dengan siapa? Ustadz pada waktu itu juga sama pada saat ke Damaskus. Anda sampaikan ke Syekh Mahir, saya harus ke pondok lagi. Antum mesti berapa tahun? Cuma 6 bulan saya. Dapat apa antum 6 bulan? Ke luar negeri. Mau gimana saya? Ya sini. Antum nggak, karena waktu 6 bulan nggak boleh ketemu sembarang orang. Ketemu Syekh Fulan, Syekh Fulan, Syekh Fulan, Syekh Fulan. Akhirnya betul Ustadz belajar. Dan Ustadz rasakan sampai sekarang ilmunya nggak habis. Saya yang belajar sekian tahun itu dengan Syekh Fulan itu cukup sekian tahun. Ringkasan Pak pelajaran yang mungkin 2 tahun nggak saya pahami, 2 bulan sudah saya pahami. Nah, kemarin Mbak ketemu dengan ilmu kedokteran, mari ya. Ilmu itu aku udah kemarin sudah spesialis jantung itu, seperti spesialis jantung sama spesialis liver. Itu panjang. Kalau dia dokter itu rumit. Saya kepingin itu kapan lagi, Ustaz mau belajar lagi. Jadi ilmu kedokteran itu ini udah. Ustaz dulu belajar ilmu bela diri 12 tahun 12 tahun ilmu bela diri. Kayak nggak meningkat. Tapi begitu ketemu masternya itu, ya cuma ketemu kira-kira 2 minggu, udah itu langsung jualan, melejit. Jurus itu nggak habis-habis. Falsafah jurus. Itu kekuatannya. Anda bernegosiasi adalah ibarat hidup ini meletakkan diri Anda, saya siapa, letakkan. Anda ahli manajemennya, letakkan dengan siapa. Anda ahli untuk membuat HPP untuk perusahaan, modalnya berapa, dijual berapa. Antum ketemu orang siapa yang negosiasi bergabung dengan antum. Terus kemudian antum perlu kekuatan marketing. Nggak bisa antum masarkan sendiri. Antum ketemu dengan siapa untuk bermarketing. Dan antum sekali lagi, Mas, Mbak, antum harus berpenampilan menarik. Wajah antum harus bersinar. Antum harus memberikan gambaran yang menyenangkan bagi mereka. Antum harus respect. Kemarin ada beberapa teman-teman yang dibanding ke Cina, perusahaan-perusahaan besar.
yang kemudian secara moral sangat berbeda. Jadi begitu datang disambut oleh bosnya sendiri, sangat respect, nggak melihat Anda siapa, anak-anak muda, anak-anak sekolah di gabungan, padahal itu seorang direktur, dia respect, kemudian dia ajarkan, dikasih makan, sampai makanannya diambilkan sendiri. Itu kekuatannya, kekuatan rezeki Anda letaknya di situ. Nah, ini kecerdasan yang pertama. Ustadz sampaikan pada antum, ilmu 3 tahun 4 tahun itu bisa dirangkum dalam satu yang namanya kekuatan menjual dan negosiasi. Kemudian yang kedua, bahwa keahlian yang membuat antum sukses selamanya adalah kemampuan untuk berbicara di depan banyak orang. Kemampuan untuk berbicara di depan banyak orang. Kemampuan untuk berbicara di depan banyak orang. Sudah diajarkan oleh secara bahasa ilmu dakwah, ya. Antum harus ngajar Quran, ngajar hadis. Kadang dakwah itu unik ya, berbicara di depan umum itu unik, Mas. Saya cerita tadi di pembekalan Matik. Dan kemarin Ustaz pernah cerita pada waktu Selasa, pada saat kita membuat gagasan wellness tourism, kemudian akhirnya harus membuat salah satu itu pabrik obat, dan ini dalam proses untuk pembuatan pabrik obat. Terus kemudian ada yang memberikan rekomendasi, Ustaz ada di Sragen itu lumayan bagus, punya 4 pabrik besar, standarnya kimia, farma, namanya Pak Dwi. Namanya Pak Dwi, bisa usah ke sana. Akhirnya kita berkunjung. Setelah berkunjung kemudian Ustaz lupa sama saya. Siapa? Aneh dulu Ustaz, tolong antum misalnya. Gimana? Santai? Bukan. Waktu kami di Sragen. Acara apa? Saya dulu murid Kamasda. Kamasda itu keamanan masyarakat dan dai. Itu bela diri, aliran bela diri. Itu kita punya kelompok-kelompok bela diri. Itu kelompok bela diri. Setelah itu Kamasda, ada motivasi-motivasi. Kemudian beliau menjadi senang Islam. SMP waktu itu dia SMP. Kemudian mondok di Darul Syahadah, terus mondok di An-Nur. Tidak pernah belajar biotek, tidak pernah belajar teknik kimia, tidak pernah belajar ilmu biologi, belajar hada kitabun sama tajwid. Tapi akhirnya punya pabrik 4, timnya profesor herbal, tim beliau itu. Tapi yang menarik apa? Fatihah dan Fatihah sekali. Anak ketemu sama beliau dalam rangka saat itu adalah dakwah, taklim. Yang waktu itu bela diri saja. Pertemuannya tidak lama, saya udah lupa sama beliau. Mungkin 4 kali, 5 kali saja ketemu itu. Tapi beliau terkesan. Dan kemudian 22 tahun berikutnya ada jawaban. 22 tahun berikutnya kita ketemu. Dan langsung negosiasinya lain. Dari transaksi bela diri menuju jamu. Ustaz, apapun saya bantu Ustaz. Mau apa? Kita mau membuat apotek herbal pesantren. 1 pesantren, 1 apotek herbal. Dan beliau yang dukung. Coba dengan mudah kita negosiasi karena dakwah tadi. Antum jangan remehkan ngajari orang untuk bahasa Inggris misalnya, ngajari adik kelas antum nggak ketik nanti kayaknya sederhana, antum bisa jadi juga lupa udah. Karena apa? Antum anggap remeh. Saya dulu sampai nyampaikan, hanya orang penting yang mengerti kepentingan, ya kan? Hanya orang penting yang mengerti kepentingan. Selalu kita berinteraksi dengan siapapun ada interest. Saya juga sama antum. Saya tetap husnuzon walaupun kelihatan udah ini kan orang besar. Iki anak rojo, sumben dari rojo. Saya tetap respect begitu. Kita nggak tahu suatu saat akan terjadi apa. Ini contoh. Kemudian ternyata, masya Allah. Dulu kita juga sering ada Bapak Kapolres yang berada di Karanganyar, kemudian menjalin terus aja sampai sekarang dijalin. Sekarang udah jenderal, ya. Mungkin nggak tahu jadi Kapolri, kan mudah datang. Kita bernegosiasi akan lebih mudah. Maka negosiasi atas ya, kemampuan negosiasi sangat berkaitan erat dengan kemampuan untuk berdakwah. Nah, Ustaz istilah aja berdakwah.
antum harus tetap berdakwah. Ilmu yang antum punyai dari IPS sudah sangat cukup untuk dakwah di kalangan orang awam. Ngajari TPA, ngajari taklim, antum kan tidak ada kultum gitu ya, ngajari doa, itu nanti menjadi kekuatan besar. Ada lagi salah satu seorang penggiat dakwah yang ada di Singapura, pernah datang ke sekali. Beliau waktu itu pilot di Singapura Airlines. Kemudian beliau cerita, hidup saya berubah hanya pada waktu itu sholat Jumat di bandara 2 kali, yang khutbah Ustadz Abdullah Sungkar, pendiri Mahat Al-Mu'min. Ustadz Abdullah Sungkar. Ustadz Abdullah Sungkar hanya berjalan, beliau ke bandara, kemudian ada masjid, beliau diaturi untuk khutbah Jumat saja. Cuma 2 kali bertemu. Setelah 2 kali bertemu, apa yang terjadi? Ini pilot cuma dengerin, dan kemudian beliau sadar sampai beliau membuat perusahaan, kemudian beliau mendirikan pesantren. Cuma 2 kali ketemu. Makanya sekarang kita bertemu dengan orang sampai teman akrab 5 tahun gak menghasilkan apa-apa kadang. Ya akar-akar aja lah, saya membantu sedikit. Kadang antum ketemu dengan orang yang sangat sebentar, tapi tahu menjadi hebat. Itulah yang dinamakan kemampuan kita untuk berdakwah dan berpidato. Pidato bukan di mimbar, tidak mas. Pidato adalah Anda menyampaikan gagasan, orang itu berkesan. Kadang menurut antum nggak manfaat atau nggak penting. Mungkin di antara antum Fatihah kemarin, ayo ngajari adik-adik kelas ini. Siapa sih? Ayo adik kelas. Dia cuma semangat, antum malas-malasan gitu. Tapi ternyata dia selama 30 tahun nggak lupa. Antum pas ke Australia gitu kan, mas, gak ingat saya mas? Siapa? Anak di kelas antum. Iya, siapa namanya? Itu loh mas yang sama didik saya kemarin, yang cuma bentak-bentak saya. Tajwid, non-mati dan syukur bertemu dengan namanya Eva, saya nggak tahu. Antum kan gimana? Oh, alhamdulillah mas, sekarang saya direktur. Rektor apa? Universitasnya itu. Saya mau masukkan anak saya di sini. Tenang semua, ada tanya. Terus bawa semuanya. Loh, ini saya punya murid-murid nih, saya dirikan pesantren. Bisa masuk semuanya. Ayo, sudah berapa? Semua berapa? 50, 100, kita masukin. Nah, hidup itu by lobby loh. Makanya sekarang ini pejabat-pejabat, kalau sudah namanya presidennya lalu UGM, bawahnya UGM semua. Bawahnya UGM semua pejabatnya. Pak Jokowi kan UGM. Terus sekarang otomatis itu bukan karena fanatik, itu enggak. Karena masing-masing itu sudah pernah ada riwayat mendapatkan jasa, dibimbing oleh juniornya, dibimbing oleh seniornya, dibimbing oleh kakak kelasnya. Itu akhir. Saya juga nggak pernah lupa waktu ke Damaskus sama Abah Ali yang ada di Jakarta membantu saya mencarikan rumah. Terus ada yang memperkenalkan saya dengan para masyayikh, Pak Yai Mudawi, Ustaz Mudawi yang ada di Surabaya. Saya nggak lupa, seumur hidup di sini. Buat alam kapan suatu saat bisa memberikan balasan yang terbaik untuk beliau. Ya, ini yang kedua. Yang ketiga, pertama kemampuan negosiasi, yang kedua adalah kemampuan retorika berdakwah, ya, untuk mempengaruhi orang. Kemudian yang ketiga, ini yang agak berat, kemampuan untuk merasakan yang orang lain rasakan. Kemampuan untuk merasakan orang lain yang rasakan. Empati, simpati, empati, pupuk attention. Apa yang saya rasakan? Anda rasakan antum saat ini, oh ya siang-siang antum, gitu ya. Antum juga harus merasakan apa yang saya rasakan. Antum harus merasakan apa yang saya rasakan. Itu namanya nyambung. Nah, nyambung itu namanya kontak. Kontak itu sebelum apapun akan terjadi kekuatan energi. Ada nggak orang yang punya perusahaan besar, pegawainya cuma 5 orang? Hanya melibatkan 5 orang. Grab itu melibatkan berapa mobil? Kenapa mampu membuat Grab? Karena mampu merasakan
yang persoalan dirasakan orang lain. Ada mobil banyak nganggur, terus kemudian taksi mahal. Dia temukan cara, kemudian dia membuat sistem. Apakah hanya sekedar membuat sistem yang tidak memperhatikan perasaan orang lain? Maka pada saat antum membuat sistem kemudian nggak sesuai dengan perasaan orang lain, ya itu habis ya. Itu kemampuan untuk merasakan apa yang orang lain rasakan. Jadi setiap kita kemanapun selalu merasakan orang lain. Pegawainya makin banyak kan, mulai 20. Di antaranya satu-satu ngapain ya? Maka mau gaya banyak. Tadi saya tahu-tahu ingat bulan gitu. Gimana dia sekarang? Posisi di mana? Jauh gitu. Dia pegawai biasa. Bulan di mana? Di mana? Minatnya di mana? Itu tanya. Sekarang sudah di mana? Sekolah di mana? Kontraknya di mana? Itu kan bisa merasakan apa yang kita rasakan. Karena begitu datang semuanya jebol ya tak. Kalau nggak ada tempat baik. Tanpa diminta antum harus merasakan. Antum lihat tadi sepatunya kayak apa, lihat gawe itu ya, bajunya saya apa, kok mulai udah lusuh, punya ganti. Sampai lihat sepeda motornya, ya Allah kan. Walaupun gajinya pas-pasan, antum mau pas-pasan, tapi orang yang darurat, antum harus bantu. Itu orang sangat sensitif. Namanya pegawai, dan itu nggak akan lupa setelah antum perhatikan beliau berjuang sama antum 100%. Oh, dia tahu perasaan saya, tahu saya lagi butuh. Padahal bukan gaji yang mahal. Ada orang gaji mahal tapi nggak perhatian, nggak dapat. Pesantren yang gajinya besar, belum tentu orang itu kerasan. Ada pesantren yang gajinya pas-pasan, semuanya kerasan. Karena apa? Kemampuan untuk merasakan yang orang lain rasakan. Ini nggak ada di sekolah, ada pelajarannya. Pelajaran baper gitu kan? Kemampuan orang untuk merasakan nggak bisa. Kita nggak bayangin kalau perusahaan kemarin Bapak Aditya Warman pernah datang ya itu ya. Beliau membawai berapa pegawai? Membawai sekitar 40.000 karyawan. 40.000 karyawan. Nah, sekarang kita coba bayangin aja. Bayangkan aja. Antum kira-kira nggak usah punya 40.000 lah. 10.000 aja. Bayangkan sekarang aja 10.000. Antum merasakan perasaan manajer kayak apa? Sekarang coba dikit terawang. Perasaan manajer kayak apa? Antum merasakan perasaannya stafnya kayak apa? Antum merasakan perasaan satpamnya itu lagi ngapain? Antum merasakan sekarang perasaan tukang masak. Dan orang yang paling dekat sama antum, yang biasa nyuguhi wedangnya di tempat duduk antum, tempat kerja antum, yang setiap hari nyuguhi wedang, antum merasakan perasaannya. Sekarang aja bisa dibayangin. Untuk ke depan, udah ketemu. Ya. Antum merasakan manajernya naiknya itu Alphard, punya Alphard 3. Itu ya, keluarganya bahagia. Karena istrinya manut. Kenapa manut? Antum didik ada kajian. Wah, gila cuma kaya saja, tapi nggak ada kajian keluarga. Istrinya nanti berfoya-foya, pasti bercerai nanti. Kalau nggak bercerai, pasti pekerjaannya rusak. Sampai walala. Itu. Sehingga antum, oh iya ada kebijakan ya, nggak cukup orang itu digaji. Istrinya wajib ngaji. Ada daurah keluarga supaya settle. Ada umroh bersama. Gitu ya, supaya tertata. Itu di luar teknis, dan banyak membuat perusahaan itu justru di luar teknis. Kenapa di luar teknis? Menjaga perasaan orang lain, menjaga perasaan orang lain, dan mengkondisikan perasaan orang lain. Yang keempat, ya saya percepat nanti tanya jawab, adalah kemampuan manajemen waktu. Nah ini lebih repot lagi. Kemampuan manajemen waktu. Mana yang paling prioritas, mana tidak prioritas, mana yang paling penting, ketemu orang yang paling penting, ketemu orang yang tidak penting, ketemu orang yang toksik, ketemu orang yang negative thinking, manajemennya bagaimana, ngatur waktunya kayak apa, apalagi orang dekat sama kita, misalnya. Kemampuan manajemen waktu. Jadi pertama,
adalah negosiasi. Yang kedua, dakwah. Kemudian yang ketiga, merasakan apa yang dirasakan orang lain. Yang keempat adalah manajemen waktu. Ada nggak semua di sekolah ini? Dan semua pengusaha pasti punya 4 sifat. Semua manajer yang punya anak buah di atas 10.000 punya seperti ini. Iskarima itu tidak terasa. Sekarang keluarga Iskarima 2.500. Keluarga Iskarima, Ustadz dan seluruh keluarga, sak anaknya, sak cucunya. Kemarin kita ngadakan camping bersama di Wonder Park sana. Penuh gitu, full. Ini siapa? Iskarima. Semuanya nih, iya. La ilaha illallah. Katanya kemudian lihat kemahnya satu-satu. Ih, anak limo, anak rolas. Saya juga nggak nyangka. Ketemunya kan siap Ustaz. Anakmu biro, rolas. Astagfirullah. Kok istighfar? La ilaha illallah. Tapi itu akhirnya saya itu berjalan di antara kemah-kemah itu. Ya Allah, ini tanggungan kita ini. Ya. Gak terasa, dulu berapa? 7 orang, Mas. Asal Begona Alun 7 orang ngombang gitu. Ini full sampai sana ini kalau sudah mereka halal bihalal ini gawe terop situ, bawa tempat itu kacang di situ, terus kacang di sana untuk makan. Masya Allah. Ada orang yang datang polos, anak itu itu bolu rolas. Astagfirullahaladzim. Dilihat, ya, itu kan memahami perasaan orang lain. Mungkin ada di situ ada anak-anaknya banyak gitu ya, bajunya mungkin sobek-sobek, kan nggak tahu perasaan, bisa gitu ya. Udah, nggak usah tunggu bulan, besok agendanya ini, bulan besok agendanya ini, tanpa banyak bicara. Itu adalah kemampuan untuk memahami orang lain. Kemudian kemampuan manajemen waktu. Yang kelima adalah kemampuan mendengar dan belajar dari orang lain. Kemampuan mendengar dan belajar dari orang lain. Sampai orangnya mengeluh ke antum, ngeluh aja, antum dengerin. Buat pembelajaran. Belajarnya apa? Ustaz toksik ya, dengerin terus malah habis. Dengerin aja. Oh, orang lain mau kayak begini nanti, oh ternyata 10 tahun lagi meninggal dunia. Oh yang mau kayak begini, oh enggak, ini biasanya kenanya ginjalnya yang kena. Oh kalau orang mau begini, oh gawat ini, paling 3 bulan lagi mati dia. Oh ini luar biasa ini, paling-paling ya 15 tahun baru sakit. Antum tahu dari keluar, dari nada, dari lagu. Maka kemampuan mendengar dan belajar dari orang banyak. Sampai tingkatan kadang ya, Ustadz misalnya pakai telepon, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Mas kita mau ke Semarang ya besok. Oke siap Ustadz. Kata oke siap Ustadz itu sudah bisa Ustadz baca. Ini sebenarnya siap hanya 65%. Dia siap 100%. Saat dia kemampuannya 65%, Ustadz yang akan teruskan. Saya mau kontak yang lain, sopir yang lain. Assalamualaikum. Siap? Wah, siap Ustadz. Sekarang? Oh itu pada kan? Bukan saya. Siap Ustadz? Sekarang Ustadz. Saya esok, gitu kan? Ya saya semangatnya dia. Ya, besok udah saya, Mas, nggak jadi. Lu nggak apa-apa Ustadz? Nggak jadi kasih. Lama-lama begitu terus. Kita ketemu kalau sama anggota itu, akhirnya mereka percaya dengan sendirinya. Kalau Ustaz tahu kalau saya lagi ada masalah, saya lagi ya itu dari nada itu, kemampuan mendengar dan belajar dari orang lain, belajar kemampuannya, belajar fisiknya, belajar nadanya, belajar bagaimana dia karena apa? Sekali lagi, kemampuan manajemen terbesar adalah menggerakkan orang sebanyak-banyaknya. Antum kalau membuat cabang ini misalnya Abah Mulyono membuat eksportir pupuk, sekarang ada di seluruh Indonesia. Pupuk saat ditaruh itu kira-kira ditaruh di tingkat orang atau di tingkat kambing kira-kira? Atau di tingkat orang?
Kalau tiap kabupaten perlu berapa orang? Nitipkan pupuk di tiap kabupaten harus ada pupuk kita supaya omsetnya besar. Tapi ingat tiap kabupaten perlu berapa orang di tiap kabupaten? Minimal kalau 1 orang. Di Indonesia ada berapa kabupaten? 500 lebih ya, 550 sama kepala daerah semua. Kita berarti perlu 500. Saya tanya, cuma naruh di kabupaten, di tiap kabupaten perlu 500 orang. 500 orang itu kalau tidak antum pahami dengan baik, antum tidak belajar dari orang itu bagaimana coraknya, bagaimana kehidupannya, mereka mau nggak menjualkan produk kita? Mereka nggak mau nggak seakan-akan mereka pemiliknya seperti kita? Mau nggak berjuang? Wah, ini barangnya harus laku, barangnya harus. Mungkin nggak orang itu berkorban tanpa antum negosiasi, tanpa antum buat simpati, tanpa antum membuat mereka itu berbangga. Maka kadang-kadang bisnis itu sangat unik. Kadang cuma gini ya, ada fulan punya, antum masak bisnis, nggak menjalankan bisnis, kemudian antum anaknya ditolong, ya, paknya ditolong, kemudian ditolong. Udah selesai itu beliau, Ustaz, antum punya produk apa? Tak jualkan dengan sepenuh hati. Itu 500 orang. Saya tanya, 500 orang apakah hanya sendirian yang terlibat di situ? Kan nggak mungkin, nggak mungkin. Ini coba bayangkan. Dia 1 orang sebagai penanggung jawab. Kalau itu naruh pupuk, pasti ada yang berada di gudang. Yang jaga nggak punya 1 orang, masih ada 2 orang. Ada yang bagian menjualkan, tambah 1 orang lagi. Ada yang bagian kasir, 1 orang lagi. Minimal 4 kalau sobat. 4 plus 1 ada 5. 5 orang di tiap kabupaten. Berarti 5 kali 500 ada berapa? 5.600. 5.000? 2.500. 2.500 orang. 2.500 orang. Semua yang level nasional, Mas catat. Semua yang level nasional itu memang minimal 2.500 orang. Sekali mah dulu waktu kita ini 7 orang, mungkin nggak bisa nasional, nggak bisa, nggak cukup tenaganya. Gimana? Yang satu ngajar kemudian harus nasional loh, harus ke Jakarta, satunya ditinggal. Kita sekarang ini baru mulai bisa nasional setelah keluarga besar kita jumlahnya 2.500 tadi. Ya, sudah ada anak, sudah ada ini, sudah mapan semuanya, baru berjalan. Nah, ini kemampuan antum merasakan bagaimana perasaan orang lain, belajar dari orang lain. Selain belajar dari profesor, belajar dari pengusaha, itu mempercepat, bukan kuliah, tapi Anda bersama siapa. Bukan sekedar ke luar negeri, tapi Anda bertemu siapa. Catat, selalu antum harus nyari orang-orang yang terhebat di situ. Saya kalau lihat orang itu kayak ini kualitas emas atau perak apa tembaga gitu. Oh, itu emas. Gimana supaya dekat sama beliau? Enggak langsung terobol gitu ya, kayak kelihatan norak gitu ya, narsis gitu ya, juga enggak. Tapi kita mengenali dulu beliau siapa, di mana, kegemaran apa beliau, hobinya apa, beliau punya komunitas apa. Kadang orang itu sulit ditembus, tapi ternyata beliau suka komunitas hewan yang aneh-aneh. Hewan yang aneh-aneh. Ya udah kita ketemu, wah ada kader unik gitu ya, namanya kader sentul gitu ya. Kader yang bisa tertawa, misalnya berkokok, gitu kader. Wah itu video itu kiriman beliau langsung senang itu. Waduh Ustaz, bawa sini Ustaz, misalnya ini contoh. Begitu datang, wah ini untuk prof ini hadiah. Jangan repot-repot, Masya Allah. Saya punya koleksi Ustaz. Sana, lihat ada 11 kader. Oh iya, kelihatan beliau kan berapi-api. Wah kita memberi penilaian. Oh yes. Oh itu sampai setengah jam, 1 jam itu cerita aja itu, ya? Cerita aja tentang kesenangan beliau. Itu aku udah dapet, Besok lagi panggil lagi, terus itu. Akhirnya apa? Dari kader itu kemudian muncul bisnis. Kemarin ada yang sempat protes Ustaz, ngapain ngadain acara festival keris
dan pusaka kan benar ya, festival keris dan pusaka ngapain gitu. Tadi teman-teman Ustaz nanti syirik gitu kan, ya nggak paham. Ada banyak orang yang tidak bisa didekatin dengan pendekatan berkunjung. Antum tahu nggak yang punya keris siapa? Ada yang ketua DPR, anggota legislatif, ada yang pejabat, ada yang tentara, itu ngumpul semua. Karena apa? Ada, jadi bukan kerisnya, ada pecinta keris saat kemudian kita datang. Ya, itu. Maka antum harus paham tentang itu tadi. Kemampuan mendengar dan belajar dari orang lain. Kadang kita belajar dari orang lain ilmu yang belum kita manfaatkan, tapi dia senang untuk belajar. Kita bercepat ya. Kemudian yang keenam, kemampuan mengambil keputusan tanpa menggunakan emosi. Kemampuan mengambil keputusan tanpa emosi. Tahu mana sekolahnya? Nggak tahu saya nanti butuh kuliahnya apa Ustaz? Apa? Ya, psikologi. Mengambil keputusan tanpa emosi. Sudahlah untuk renungan sendiri ya. Gimana untuk mengambil keputusan tanpa emosi, nggak usah tak terangkan karena kondisi emosinya itu beda-beda. Pokoknya antum saat mengambil keputusan jangan pakai emosi. Maka ada pepatah Inggris menarik di situ. Jangan belanja saat kalian lapar. Jangan belanja saat kalian lapar. Terjemahnya gitu, apa bahasa Inggris? Jangan belanja saat kalian lapar. Maka dikhawatirkan kalian akan mengambil barang-barang yang tidak perlu karena lapar mata. Kan lapar kan terus pokoknya kayak orang buka puasa itu loh. Ya, orang buka puasa kan semua ditaruh di atas meja kayaknya masuk semua. Kira-kira masuk semua enggak itu? Ya itulah. Jangan belanja makanan di saat kalian lapar. Nah ini contoh yang terakhir. Jangan mengambil teman saat Anda, jangan mengambil pasangan saat Anda kesepian. Wah ini repot mana ini? Jangan mengambil teman hidup saat Anda kesepian. Jadi memilih istri, memilih suami saat Anda kesepian. Maka di situ Anda akan dapat orang yang apa saja. Akan jangan kemudian memutuskan aku mencari pendamping hidup saat posisi antum lagi nggak enak, lagi bete, lagi kesepian. Itu biasanya antum dapat yang ya kualitas yang radhiyallahu anhu wa radu anhu, tetap antum makan aja. Ya kayak namanya orang lapar kan. Sebenarnya selera antum sih sushi sashimi gitu kan. Ada sushi sashimi. Aku lapar banget. Akhirnya apa? Aku putuskan suami saya tempe gembos. Saya harus hati-hati. Hati-hati di posisi itu. Hati-hati di posisi seperti itu. Terutama putrinya. Putri. Dan ini ilmunya untuk laki-laki. Untuk mencari wanita, tunggu saat dia kesepian. Kemudian datanglah. Keputusan tanpa menggunakan emosi. 7. Kemampuan menganalisis suatu keadaan. Kemampuan menganalisis suatu keadaan. Ini ilmu ustadz yang mungkin antum sampai 20 tahun dicatat dari mas. Kalau bisa ditaruh pakai kertas yang besar, antum taruh. Antum kuliah dimanapun catat ini. Kemampuan menganalisis suatu keadaan. Selama antum nggak mempelajari 8 jurus ini, antum akan stagnan. Stagnan tuh nggak naik. Karier antum nggak akan naik. Menganalisis sebuah keadaan adalah belajar melihat keadaan apapun secara utuh. Secara utuh. Dari backgroundnya, sejarahnya, kemudian orang tuanya, kakaknya, adiknya, masa lalunya, kemudian keinginannya. Ini gampangannya adalah big data, big data. Antum dalam kurung big data. Apapun selalu perlu antum data yang akurat. Nah yang terakhir yang 8, ini yang paling mendasar, kecerdasan paling tertinggi.
kemampuan di bawah tekanan. Kemampuan di bawah tekanan. Tekanan ini jangan dianggap manusia saja, alam itu tekanan. Antum siang-siang begini pasti ngantuk tidur, itu tekanan. Tekanan itu. Antum lapar, itu tekanan. Antum dalam keadaan miskin, tekanan. Antum dalam keadaan bangkrut, tekanan. Antum dalam keadaan apa yang dipaksa oleh orang tua harus melakukan A dan B, itu tekanan. Antum dibully oleh lingkungan sekitar, kenapa kuliah di sini, nggak kuliah di sini, itu tekanan. Antum harus paham dan antum harus mampu melakukan sesuatu 7 di atas itu di bawah tekanan. Dan memang hidup itu menekan supaya kan mencari zona nyaman. Itu karena nyaman ya dengan cara menekan yang lain. Kalau kita tidak menekan ya ditekan. Suami istri aja juga sama kok. Ya. Istrinya kepingin nyaman, ya. Suami jadi korban, nantinya mati lebih cepat. Gitu. Ya banyak rata-rata gitu. Dan biasanya begini ini paling enak putri. Putri itu paling enak melepaskan tekanan semuanya ke suaminya. Ya, suaminya. Maka memang jarang orang rumah tangga itu yang meninggal istrinya dulu, jarang. Rata-rata suaminya dulu. Karena laki-laki itu tipenya sebenarnya adalah rela berkorban. Rela berkorban walaupun tidak mengatakan apa selalu berkorban. Kalau dia tidak mau berkorban, pasti dia pasti akan meninggalkan. Laki-laki itu cukup setia saja itu berarti sudah berkorban banyak. Ya Mbak ya, sudah berkorban banyak. Kalau dia nggak mau berkorban saat itu pasti akan meninggalkan pasangannya. Jadi, itu insya Allah beberapa hal. Nah terus kemudian closingnya, saya sarankan kepada antum untuk alumni ini membuat komunitas, membuat komunitas cita-cita bersama. Sendiri-sendiri nggak punya. Sekarang cita-cita bersama dibuat aja. Contoh membuat komunitas yang dinamakan lintas kepentingan. Untuk ke depan sudah tidak lagi hidup ini berfokus pada satu masalah. Misalnya gini ya, antum saya akan di pesawat, saya di otomotif, saya akan di teknik kimia, saya akan di kedokteran, sampai apa, itu boleh. Tapi hidup ke depan ternyata tidak cukup dengan satu. Tapi hidup kita ke depan adalah sangat tergantung pada tren. Maka dari situ ya, ada orang itu, coba contoh yang langsung dikritik dan sampai menjadi hal sama Bill Gates. Bill Gates seorang konglomerat dunia, dia bergerak di bidang apa? Komputer, software. Tahu Pak? Ganti vaksin. Oh no, ngapain ganti ke vaksin? Sinarmas, di perbankan, infrastruktur ya, kelapa sawit, tani, ya kan? Pengusaha 9 naga, tahu sambel ABC, gaya sambel coba, gaya sambel buat Indomie. Antum paham ya? Jadi antum dalam hidup itu jangan fokus di satu saja. Maksud saya gini, fokus itu bukan berarti terus ini aja, bukan. Fokus ini, ya. Paham ya? Jadi antum lihat gini, antum diam. Saya udah fokus. Ini fokus. Di belakang saya ada Ustaz Adi duduk, megang pen di sebelah kanannya misalnya dia. Kemudian dia itu duduknya agak senden tadi, sekarang mungkin agak masuk ke depan. Ya. Kemudian dia agak miring ke kiri sedikit, ya. Betul. Bukan fokus, betul. Saya bukan ilmu sulap. Ya. Kemudian di situ ada tiang sebelah kiri, tiang sebelah kanan, tiang sebelah sana. Untuk bawa dompet, ada yang bawa dompet untuk apa? Dompet dari pulpen tapi dia bening, terus ada pinnya, ada birunya, misalnya kan. Terus kemudian di sini, ada gitu. Misalnya, terus yang di sini ada yang bawa dompet coklat isinya 300-500 ribu. Enggak harus ada, usah cuma bukan harus selalu terjadi, kecuali di belakang. Terus kemudian ini ada tiang berikutnya,
Oh di sana ada. Itu namanya fokus. Fokus itu adalah pandangan 8 dimensi. 8 dimensi. Namanya 8 penjuru mata angin. Nah itulah. Maka di situ disebutkan proyek. Nonton ya. 8 penjuru mata angin. Bukan kayak pendekar aja. Delapan penjuru. Delapan penjuru geopolitik, geofinans. 8 penjuru geofinans. Maksudnya apa ini? Dan antum adalah sebuah kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, di mana satu dengan yang lain akan membuat sebuah usaha, di mana satu dengan yang lain saling mempengaruhi. Kadang sering bicara, Ustaz aku bingung saya ke depan mau apa, gitu ya. Saya ke depan mau apa? Kalau antum hidupnya sendirian pasti bingung. Tapi kalau hidupnya antum baik community dengan kekuatan dakwah tadi, antum nggak akan bingung. Karena berapa banyak karir kita itu karena orang-orang sekitar kita, Mas. Ustadz dulu, Ustadz Syihab ini di Ma'had belajar Quran saja, nggak belajar apapun. Belajar biologi pernah lah di SMP, SMA, biologi biasa dasar. Tapi kemudian kenapa Ustadz mulai sekarang bergerak di bidang kesehatan, ketemu dengan para dokter, membuat wellness tourism, medical tourism, gitu ya. Kok berani buat itu? Dari mana arah itu? Karena Ustadz dibuatkan oleh komunitas. Ustadz begini, aku nggak punya. Tenang tak ini, tenang Ustadz ini. Lama-lama berani. Paham ya? Itu. Maka dari situ hidup antum ke depan harus fleksibel sekali. Fleksibel. Tapi bukan berarti kemudian bingung tidak jadi, tidak sidang, bukan. Fleksibel jadi. Itu akhirnya apa? Antum mampu, kenapa? Karena dikondisikan oleh orang sekitar. Saya tutup dalam satu kisah. Antum tahu ke Solo kan ada namanya Fosrol ya. Itu namanya Pak Rohmat yang punya. Itu juga ada ceritanya. Beliau itu ahli properti. Beliau di ahli properti. Bangun perumahan. Masya Allah, qadarullah, dengan cara apapun bangkrut jatuh. Gak punya uang sama sekali. Tapi beliau punya komunitas. Datanglah pada waktu Abah Aziz yang punya sate lawu grup, jembatan kaca, pondok park gitu ya. Datang bertamu ke tempat rumahnya. Kemudian dibuatkan suguhan oleh istrinya roti Fosrol itu. Mas, ini roti enak Mas. Ini beli di mana? Masak sendiri. Ini dijual aku, katanya gitu. Masa iya dijual aku. Bikin aja. Nah, pede gimana caranya? Bungkusnya kayak apa gitu. Udahlah, pokoknya saya bisa pesan ya untuk teman-teman di kantor. Di kantor order by order. Tapi saya masih dipelihara tempatnya itu di garasi. Bikinnya di situ. Dari situ akhirnya menjadi Fosrol yang kemudian beliau bangkit dari keterpurukan dan kebangkitan. Dari mana? Gak ada kaitannya. Apa kaitannya antara Fosrol roti dengan semen dan besi? Gak ada kaitan. Tapi itulah bahwa Anda itu nanti bisa jadi dikuatkan oleh komunitas, baik community namanya, baik community. Yang itu membuat akhirnya berhasil. Kemudian alhamdulillah sekarang sudah tempat untuk penjualan perumahan juga jalan, Fosrolnya jalan, bahkan sudah punya tradisi merek yang enak. Itu ya mereknya nanti cari di situ Fosrol itu di BKU itu ada
roti kejunya sendiri dari tepung. Itu enak banget. Enak banget. Saya dari kemarin-kemarin nggak pernah, saya nggak suka roti ya. Mbak Nanti nggak pernah makan roti. Tapi kemarin di Kalimantan dibawain itu hampir separuh saya itu minum. Roti keju, gurihnya Masya Allah. Saya cuma tak pamerin aja gitu. Nanti cari nanti di toko-toko restoran misalnya ada roti cake yang segini-segini itu dengan keju ya. Yang keju. Akhirnya menjadi apa? Dia berubah dalam waktu sangat cepat dan langsung finansialnya terasa. Sebagaimana tadi Sinarmas, dia bergerak di bidang infrastruktur, kota mandiri, dari proyek-proyek perumahan kayak BSD itu loh. Ya. Tapi akhirnya ke kelapa sawit, datang ke sambal ABC, kemudian kopi, kecap bano, nggak ada kaitan. Tapi itulah dia apa? Kemampuan memahami orang lain yang sangat luar biasa. Nah, suatu saat Rasul berhasil, Mas Rahmat ini datang ke Abah Aziz. Waktu itu belum ada warung, belum ada apa-apa. Abah Aziz disuguhi makanan. Memang tidak berbahasa basi, artinya potensi betul. Saat dimasakan oleh Ibu Aziz, masakannya enak. Mbak, sampai buka warung laku, Mbak. Terus buyurnya ketenangan. Ini enak, ini makan. Besok pesanin lagi ya, pesanin lagi. Kamu terus, kayak motivasi. Sampai akhirnya Abah Aziz beli semua bentuk perkakas di Jogja, gitu ya. Sampai lengkap gitu. Wah, jadi produk. Mau jualan nggak pede, nggak pede. Bayangin sampai 2 tahun nggak pede, nggak pede. Itu udah ngasih motivasi nggak pede. Akhirnya bukalah yang dinamakan sate lauk. Ya, karena masih belum pede, akhirnya merekrut ada 4 pihak. Ada yang punya tanah, ada yang modal, ada pengelola dari situ. Itu sebenarnya semua nggak. Padahal siapa? Abah Aziz. Beliau adalah kepala direksi asuransi Jasara Harja, ya, Jasara Harja. Kemudian mengembangkan bisnis berikutnya, pembuatan kayak di IBS itu yang gedung terus ditempeli kayak aluminium itu loh, mas, kayak tiang-tiang itu loh, ya, yang tiang-tiang kecil itu, dan itu pakai aluminium steel itu. Itu beliau bergerak di bidang itu. Kemudian di usia beliau 60 tahun, sama teman-temannya dikasih motivasi sekarang di warung dan wisata. Kenapa demikian? Karena disupport oleh orang yang berada di sekitar kita. Jadi kalau kita menyelesaikan masalah, nggak usah pusing-pusing, antum tambah komunitas antum, udah gitu aja. Ini misalnya ya, antum punya masalah, nggak selesai. Komunitas antum nggak cukup, antum harus silaturahim ke komunitas. Misalnya bermotor gitu kan, kelihatannya cuma motor-motoran, tapi di motor itu ada orang yang bisa memberi jawaban masalah antum. Mbaknya mungkin dari 1 pengajian akhirnya hadir di 3 pengajian, pasti akan ketemu orang yang baru. Saat ketemu orang baru itulah antum akan hidup dan berubah kehidupan antum. Apanya? Ada orang sekitar nggak mampu, berarti antum harus nama community. Oh nggak mampu, community lagi. Maka Ustaz sekarang komunitas pesilat punya, komunitas dukun-dukun duwe, ya. Komunitas kejawen ada, komunitas pemanah ada, semua ada. Maka apa? Enak kita mau melaksanakan apa saja, kaya dengan komunitas. Wallahu a'lam. Nah ini proyek 8 penjuru mata angin ini berarti antum lihat di peta dunia itu arah utara itu ada kekuatan apa sih? Berarti Eropa. Antum di peta, masih ingat peta kan? Ya, peta. Nah, begitu berada di sini, masuk di Eropa kan? Kekuatannya apa di Eropa? Antum lihat. Antum masuk ke sini, masuk kategori ke Rusia, nah, Rusia dan semuanya dari sini. Masuk ke sini, Cina, masuk Cina, India. Masuk ini Indonesia, ya. Sini lautan, Australia, ya. Di sini Afrika. Ya. Amerika, ya. Kemudian Brazil, atasnya Inggris. Itu letak kekuatannya apa? Mana yang letak kekuatannya? Kemudian di tengahnya adalah Mekah, Madinah. Di situ apa? Oh, Eropa, oh, Amerika, Rusia, kekuatannya apa? Oh, di bom nuklir, kemudian di pupuk,
kemudian di pengobatan, oke, Cina, perdagangan, infrastruktur, manufaktur, retail dan sebagainya. Indonesia, sebuah kecil, gaduh-gaduh, terus kemudian Australia, kekuatan di pertanian dan peternakan. Anda lihat ya, Brazil, Ethiopia, kekuatan di emas, tembaga dan sebagainya. Itu 8 penjuru mata angin. Mau diapakan? Pokoknya mengalir aja nanti. Jadi antum bisa di sini, kadang di sini. Antum tahu mata angin. Dia kadang ke kanan, ke kiri ya. Kadang angin itu ke sana, kadang ke sana, ke sana, ke sana. Di mana lah yang paling tepat? Itu antum nanti ada ambil yang paling fleksibel. Antum nggak merasa salah kenapa kuliah di sini. Nggak ada yang salah. Antum sekarang kalau sudah seperti ini, antum kuliah di mana aja sama saja. Ya, antum kuliah dimanapun, sampai antum kuliah di IAIN aja, asal baytreknya sama begini, tetap itu dapat. Antum kuliah bahkan di sekolah pijat tradisional, tapi antum kecerdasannya seperti antum, wah tetap dapat, gitu ya, antum. Allah alam shawab. Oke, silakan kalau ada pertanyaan diskusi. Betul. Masya Allah, untuk materi yang luar biasa pada siang hari ini ya, walaupun mungkin beberapa energi masih sudah terkulas, namun terisi lagi dengan siraman rohani bersama Ustaz Jihan. Baik, untuk teman-teman sekalian, jika ada yang ditanyakan atau mungkin diskusi ya bersama Ustaz ya, waktu masih cukup ya, masih ada 15 menitan ya. Padahal kalau ada yang ingin didiskusikan ya di momen yang langka ini ya. Ada dari Ikhwan dulu apa Akhwat dulu? Ikhwan ada? Bentar kita mikir dulu. Ya, bentar. Ya, dari Akhwat kayaknya sudah ada. Ya. Ya, kenapa? Nggak terlalu ke materi ya, nggak apa-apa. Tapi aku mau minta apa ya, kayak nasihat atau saran gitu, gimana kalau misalnya perempuan itu kalau berguru kayak misalnya Ustadz tadi kan pergi ke Damaskus kayak gitu-gitu. Kalau perempuan tuh ada tempatnya juga nggak untuk kayak gitu-gitu? Dan apa kayak jadi kayak sebenarnya jujurnya aku juga pengen kayak Ustadz gitu loh, tapi kayak karena aku perempuan, aku tuh ngambil langkahnya tuh dari mana gitu, masih bingung. Banyak tempat untuk akhwat, banyak banget, dan ya ada keterbatasan. Kita cuma karena belum ada info kan. Ya, misalnya kalau kita di Mesir itu sudah ada tempat khusus sampai perumahannya, bisa nyewa gedung sendiri. Terus Ustaz sampai semangat kan kepingin nyewa gedung di Mesir sana. Ya, Bapak untuk bahkan teman-teman Al-Azhar bisa belajar di sana. Ada fakultas kedokteran yang canggih, terbaik fakultas kedokteran di Timur Tengah itu di Mesir. Khusus kedokterannya, ya kedokteran. Belajar agama bisa. Tinggal nanti mbaknya mau kemana, mau jurusan apa gitu ya. Di Tarim juga bagus, di Yaman juga bagus, sangat tertata tempatnya. Mau pilih mana, yang model kelas ekonomi ada, yang kelas sukoh, yang sukoh itu berarti kayak penginapan lah, kayak apartemen juga ada. Supaya murah ya bareng-bareng itu juga bisa, sangat mungkin. Tadi malah Ustadz mempresentasikan kuliah di Cina ke anak-anak matib.
Itu banyak anak putri itu lebih dari 10 kepingin ke Cina katanya. Oh ya, kayak rombongan nanti kita bikinin pesantren yuk di sana itu, pesantren di Cina putri ya. Boleh nanti tempatnya di mana nanti kita koordinasikan. Karena tempat yang Qadarullah 2 universitas terbaik di Cina itu di bidang pengobatan herbal sampai S3 sama teknologi pertanian itu ada di kampung muslim, artinya di daerah yang mayoritas muslim. Ya mudah-mudahan Ustaz nanti kalau nggak ada halangan Juli Ustaz mau ke sana. Juli mau ke sana untuk survival dulu ya tempat. Baru September nanti rombongan wali-wali Iskarima sama wali-wali IBS supaya tenang. Wah Cina jangan-jangan nanti komunis, jangan-jangan ini ya. Karena kemakan di media seakan-akan Cina itu kayak apa. Padahal teman-teman sana kami baik-baik saja, Ustaz. Enak sini bisa ibadah bebas, apa-apa bebas. Makanan yang bebas sampai dikirimi foto-foto mereka itu bahkan ada tradisi Jumat mulai ba'da subuh sampai maghrib semua ngumpul situ. Anak-anaknya di lapangan luas makan-makan, mau makan milih apa saja bisa. Gitu. Bahkan untuk di Cina kan dibatasi anak itu maksimal 1. Untuk muslim boleh 2. Ya, untuk muslim boleh 2 malah dikasih kebebasan. Kenapa? Muslim di sana rata-rata kaya raya. Gitu, kaya raya. Bahkan beli tanah-tanah yang kemudian sebagian dari masyarakat Cina yang tanahnya dijual kan nggak punya rumah, datang ke Indonesia dapat tanah. Menarik gitu ya. Insyaallah, boleh silakan. Insyaallah Ustaz bisa memfasilitasi antum mau kemana. Insyaallah akan kami arahkan nanti gitu ya. Malaysia juga bagus. Ya. Mau kemana? Ini Kak Nawa itu sebenarnya pengen tafsir Ustaz. Ya, tafsir. Ya tertarik keagamaan ya, syariat tafsir. Namun beliau mungkin menyadari perempuan. Nah itu kalau keluar negeri gimana mungkin bisa dikuatkan. Ya, yang penting di sana ada yang dititipin. Tafsir nanti di Al Azhar bagus, di Mesir bisa bagus. Kalau selain Al Azhar ada sekolah Amerika, sekolah Universitas Amerika namanya. Itu sekolah seperti Al Azhar tapi yang kualitasnya untuk favorit yang bayar, gitu ya, bayar itu ada. Yang penting nanti koordinasi aja antum opininya kalau untuk tafsir itu di sana. Kemudian ada lagi di Pakistan itu juga ada Universitas Internasional Pakistan itu ada alumni kita Ustaz Terno, ada Ustaz Azhar itu dulu dari Pakistan bagus. Saudi kayaknya dibuka juga untuk di Saudi bisa nanti ada di Ustaz Zul nanti ya antum saya sudah kirim banyak di Ustaz Zul pembukaan bisa pendaftaran lewat online ya pendaftaran lewat online nanti mbaknya bisa soalnya mulai bersama Mbak Nat nanti koordinasinya bagaimana nanti ya nanti Ustaz bantu nanti bisa buka untuk akhir kelas kalau antum sukses sana nggak akan sendirian banyak di Mesir berapa mahasiswanya sekarang? Berapa? 20.000 orang Indonesia. Bahkan belajar ke sana itu malah nggak bisa bahasa Arab, bisa bahasa Sunda, bisa bahasa Madura. Ya Allah, saya lihat komunitasnya di sana itu. Apa aja ada? Tempe ada, tahu ada, peyek ada, jangan bening ada. Malah orang Mesir sekarang ini menjadi ke-Indonesiaan. Gitu ya. Senang sambal, senang kerupuk itu sampai kerupuk kerupuk udang itu dari sana udah terbiasa mereka itu. Insyaallah nanti akan kita fasilitasi. Tinggal nanti tindak lanjut nomor kontaknya ada sama Mbak Nat nanti mau diusahakan untuk di bulan-bulan ini atau tahun-tahun ini ya nanti ada Ustaz Adi sama Ustaz Zul akan membantu insyaallah. Monggo yang lain apa ada lagi? Ya, dia. Yang putih ada lagi nggak? Ini belum. Ya ada puteran ada. Tolong Kita pakai atas dan gimana? merah, betul merah. Cuma kayak penasaran, status gimana
bisa ketemu banyak banget tokoh-tokoh gitu, tokoh besar gitu, dan kayak mudah banget gitu loh ketemu Ustaz. Awalnya gimana tuh? Awalnya seperti mbak-mbak sekarang ini, kita harus menganggap semua orang penting. Sekarang antum ya, ketemu sama siapa saja, antum jaga itu hubungannya. Dia akan menjadi orang besar. Saat sekarang usia antum kan sekitar 17 ya, 16, 17, ada yang paling tinggi 18. Orang tokoh 20 tahun yang akan datang, usia sekarang juga masih muda. Tokoh-tokoh yang Ustaz temui orang-orang besar itu dulu juga waktu sama-sama Ustaz sama-sama di bawah, ya sama-sama di bawah. Tapi kemudian kita berhubungan baik, tahu-tahu jadi orang besar. Misalnya ada sekarang yang sudah mau jenderal, Bapak Nazirwan Haji Wibowo, ada Bapak Yuda. Itu dulu kerjanya di Sragen, di kepolisian Sragen, masih muda, anak culun apa? Waktu jadi polisi itu masih setir berapa gitu ya, masih ada mawar berapa gitu ya, masih betul-betul ya di bawah. Tapi kemudian kita kan hubungan baik, akrab, sudah kayak teman, bukan kayak memang teman gitu kan. Terus kemudian sering diskusi, kadang setahun sekali kalau diskusi ketemu lagi terus lalu beliau naik jabatan. Ustadz dulu kan guru TPA, dari guru TPA kemudian Mas Otafid, dari Mas Otafid kemudian jadi mudir, dari mudir kemudian ketua yayasan, dari yayasan Eskarima kemudian bergabung mulai di Makarima kan gitu. Terus saja udah. Beliau sekarang usianya hampir sama atau di atas Ustadz sedikit, udah jadi pejabat hebat-hebat. Itu contoh dari jangan remehkan siapapun yang kenal dengan antum hari ini. Kayak tadi Mas Dwi, dulu anak SMP, tapi tahu perlu punya usaha. Ini yang kekuatan yang pertama. Yang kedua, Allah SWT berfirman, walaqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum. Dan sesungguhnya aku turunkan Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu ada viralnya antum gitu loh. Ada keviralan antum di dalam Quran. Maksudnya apa? Yang penting antum bergerak di bidang Quran, orang akan datang kepada antum, bukan antum datang ke orang-orang. Orang yang akan datang ke antum. Magnet, aura, atau namanya apa, inner beauty, itu muncul dari Quran. Maka tadi Ustaz sudah menyampaikan, Ustaz Afifah Jaludin, antum jangan, saya bukan ahli Quran. Tidak, bukan masalah dan ahli. Quran itu wifi antum ke langit. Mau sama sesibuk apapun mas, walaupun kamu nggak bisa menghafal lagi, baca itu. Nanti antum akan dapat namanya makna. Orang kamu mudah datang ke antum, nggak ngerti nanti. Nama itu, oh ya Ustaz, siap mau apa? Ustaz mau apa? Ustaz mau apa? Saya siap Ustaz. Bukan mereka itu merasa terbebani, juga bukan merasa antum merasa yang paling tinggi, enggak. Tapi ada di situ antum akan menjadi namanya icon. Quran itu walaqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum, itu adalah sesungguhnya aku turunkan Al-Quran bukan untuk Allah, bukan untuk Allah, tapi icon kamu, video kamu. Itu nanti akan banyak sampai penting sekali ya untuk keajaiban. Keajaiban begini nanti Mbak Mas, saat antum sering baca Quran terus ya, antum kadang melakukan pekerjaan ini 8 ke 7 mata angin ya. Wah ini iya enggak. Nah, biasanya nanti gini, misalnya antum atau kepingin buat poliklinik holistik, perpaduan antara Barat, Cina, tradisi Jawa dan Solo, sebulan semua. Tapi itu kualitasnya 18 atau 19 lantai dengan kapasitas kira-kira 1.200 kamar, rumah sakit terbesar di dunia. Antum menyampaikan begitu. Saat punya gagasan itu antum santai saja ngomong. Itu biasanya kalau Allah ridhoi, karena ikan Quran tadi, dalam waktu nggak lama, seminggu sampai 10 hari akan datang orang-orang yang seakan-akan diutus oleh Allah datang pada antum.
Ustazah atau Mbak, Ustazah Mbak, katanya buat rumah sakit ya. Saya ini direktur Mbak, saya direktur. Gimana? Saya dulu direktur rumah sakit PH. Iya, iya. Saya masih belajar sama. Saya tetap sama Mbak. Saya gabung sama jaringan aja. Saya dapat gaji. Udah saya tulis Quran supaya anak saya bisa ngapalin Quran. Itu ini bukan duit. Supaya anak saya bisa ngapalin Quran. Terima ya Mbak. Ya oke. Hari besok datang. Pak, saya adalah dokter. Dari mana? Oh, saya dari Belarusia. Ya. Saya berdasarkan jadi dosen 7 tahun. Khusus di analisis sindrom retina. Wah, mantap. Saya nggak gabung Pak. Kenapa? Hanya saya ingin istri saya ini kan lagi senang ngapalin Quran. Dan saya rasakan memang aku tenang. Dan tadi hasil saya transaksi bukan duit lagi. Kalau antum mengandalkan duit susah alot. Datang biasanya datang 7 hari sampai 10 hari semua datang ngumpul. Kalau sudah ngumpul semua komitmen, modal ngumpul, investor ngumpul, antum ragu-ragu nggak jadinya? Nggak jalan tuh. Nanti orang heran, wah kok Mbak Khonsa ini kok cepat ya semua datang. Itu Quran. Itu Quran. Contoh waktu itu ada yang ngoyak-ngoyak, Al-Azhar harus saatnya punya hotel, harus punya hotel. Ya Allah, gimana cara kelola yang harus sama buktikan gimana Ustaz? Sudah yang penting sekarang ini manhaj mawon, manhaj itu sampaikan banyak. Subhanallah, tahu ada namanya Bapak Arif datang ke ibu. Bu, saya Arif. Boleh nggak Bu saya melamar kerja di sini? Kerja apa Mas? Ya semua bersih-bersih masjid, bukan apa-apa. Saya ingin hijrah. Saya itu Mas. Belajarnya dulu dari apa? Backgroundnya dulu dari mana? Sekolah di mana? Oh, saya sekolahnya ini. Terus sebelumnya kerjanya di mana? Turun di JN Perhotelan, Hotel X. Berapa tahun? Dendammu cuma 15 tahun. Wah, sini langsung ngomong, Ustaz, ada Ustaz, JN Perhotelan. Siapa? Mas Arif. Pengajian apa gini? Jamaah pengajian apa? Akhirnya kepingin hijau, kepingin dapat lingkungan yang udah fresh ini. Atau terus gimana tentang hotel? Oh, jadi Bu, hotel terus perut langsung udah ketemu sama Pak Diki, ketemu sama ini 3 bulan langsung berdiri hotel. Gimana caranya? Quran. Maka walaqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum. Quran itu ikan antum. Surat apa ini? Afala ta'qilun wa kam kosong. Surat Al-Anbiya ayat 10 ya. Surat Al-Anbiya ayat 10. Bukan kosong mangkol ya, kalau anzalna ilaikum. Surat Al-Anbiya ayat. Ya. Cukup kamu putra belum? Monggo, enggak apa-apa. Silakan putra. Putri masih ada lagi? Yang tadi bawa putra mana tadi? Apa? Sama ya. Insyaallah. Jadi poinnya 2 ya Kak Pena, ya tadi biar sukses dan Suatu saat mau kumpul gini boleh loh Mas. Ustadz ini akan menjadi siap untuk menjadi instruktur antum sampai antum usia berapapun. Maka kok kangen Ustadz, ini lomba mana apa kumpul ya teman-teman antum reuni gitu ya, boleh di sini siap ya, tunggu ya semuanya mau kumpul gitu kan. Melanjutkan yang kemarin materi Ustadz uji tentang kesehatan boleh. Oh itu kan saya nggak ada kaitannya, saya belajar di rumah. Ilmu jangan ditunda, semua ilmu, apalagi kesehatan. Kalau Ustadz kesehatan itu selalu dokter nggak dokter harus belajar ya. Apalagi kemarin ada rangkuman Ustadz mau kita kaji mulai dari jantung, liver dan semua itu akan menjadi mapping ya, mapping penyakit. Monggo.
Ustaz, Afan mau tanya. Sebenarnya ini problem di rumah, Ustaz. Kan banyak teman-teman saya itu di rumah itu ketika saya pengen ajak kayak nanam melon di greenhouse gitu kan, Ustaz. Jadi mereka tuh sekarang punya penyakit ikut-ikutan tren di TikTok, Ustaz, yang tentang cara mendapatkan uang cepat dengan cara investasi kripto itu, Ustaz, yang sedang tren di sosial media sekarang. Nah, ketika saya ajak ya, saya jelaskan bahwa kripto itu tidak secepat itu ingin mendapatkan keuntungan gitu kan. Jadi sekarang tuh banyak teman-teman saya yang di rumah tuh kayak nggak mau rekoso, Ustaz. Jadi dia tuh menganggap pengennya segalanya instan. Nah, kadang-kadang kita tuh susah buat pengen mengedukasi dan lain gitu, Ustaz. Soalnya dia udah terlanjur enak dengan yang instan gitu, Ustaz. Nah, bagaimana cara mengatasi hal seperti itu? Semua yang instan pasti akan instan juga. Dan itu ibaratnya antum hidupnya gila. Nah, dengan hidup yang begini, nyaman mana? Walaupun nggak langsung begini ya, hidupnya antum begini sama ini. Enak mana itu? Enak yang konstan. Maka di situ bisnis begitu tuh di setiap zaman akan ada. Dan nggak bisa dikandani. Dulu di sini ada yang lebih dahsyat dari situ. Jemani, Pak. Wah, itu zaman. Itu zaman kita Jemani, itu masya Allah namanya orang itu semua ke Jemani. Namanya Jemani itu Mas ya. Di Jemani itu kalau sudah bunga itu harganya sesuai ada daun. Daun ini 50 juta. Jadi kalau ada 4 daun berarti 200 juta. Kalau ada 10 daun berarti berapa? 500 juta. Ustadz lihat betul-betul Jemani satu pot itu ditukar sama mobil pakai kuncinya itu langsung. Di sini. Anak sampaikan hati-hati, gitu ya. Yang sudah terlanjur ya nggak apa-apa, uangnya banyak. Tapi untuk pemain baru jangan ikut, saya bilang gitu. Jangan ikut. Yang semula dia itu cuma modal 1 juta, sekarang jadi 250 juta nggak apa-apa, tafadhol. Pokoknya yang baru jangan ikut. Terus yang kedua, jangan jor-joran belanja sesuatu yang bukan kebutuhan. Hati-hati, itu nggak lama. Saya sampaikan itu kira-kira 2 tahun. Masih ada mungkin rekaman-rekamannya. Semua itu rekaman. Itu kalau sudah berbunga, masya Allah, itu bunganya kan kayak jagung. Satu itu berapa harganya? Ya, satu rintik itu tok. Regone itu masya Allah 50.000, 100.000. Jadi cuma nyerut apa ini rotolan itu, serut itu, turun itu langsung 50 juta. Serutan itu satu bunga itu 50 juta, 25 juta. Bayangin itu Mas. Tapi selesai itu sekarang sebenarnya harganya berapa? Udah nggak ada lagi. Jadi ada namanya money laundry atau money game. Itu adalah membuat sebuah icon bagaimana barang itu seakan-akan menjadi hebat sampai orang semuanya datang ke situ. Ya semi judi sampai orang sudah batas tertentu, tahu enggak ada, hilang. Tapi itu juga nggak ada unsur penipuan, bisa jadi nggak ada, kayak dagang. Di Jemani begitu habis nggak ada yang siapa dirugikan. Itu tahu teman-teman yang sudah terlanjur beli macam-macam. Saya pertama juga nggak tergoda. Ya, sore mbak nggak mau biarin. Akhirnya sama ada orang maksa Ustaz mau beli atau Ustaz, aku mau. Ustaz ini kan harganya biasanya sekian ratus juta, Ustaz. Nggak apa-apa untuk Ustaz tak kasih hadiah lah. Gitu. Ustaz bayar aja berapa? Gitu. 2 juta atau 3 juta. Gitu. Ya anu lah. Ya Ustaz belilah. Ya tetap nggak laku, udah habis. Waktunya udah habis, udah hilang. Karena dipaksa-paksa beli 2. Mungkin masih ada di depan rumah buat kenang-kenangan. Sekarang jual berapa ya? Selawe ya Bu. Itu dijual potnya. Gitu. Nah itu yang pertama. Kedua, nanti akan ada model. Selesai itu ada waktu itu apa sih? Apa seni itu yang kayak akar untuk kekuatan stamina itu. Ginseng. Nah itu ginseng itu di Klaten dan semua itu sampai
ustaz datang ke anak, ayo Ustaz investasi 50 juta dong, juga ada namanya proyek Ginseng Korea. Oh, memang ada beberapa orang langsung dapat uang. Ini sama, prosesnya sama, daftar langsung dapat uang, daftar dengan narasi apapun. Tapi nggak ada gitu Mas. Namanya usaha itu, ya kayak ya orang-orang usaha biasa, kecuali ada waktu tertentu dan itu jarang. Kalau antum punya uang, restoran misalnya, restoran, kalau ada restoran, itu kan rata-rata kalau dananya itu 2,5 M, kita punya modal 2,5 M, itu keuntungan per bulan bagus gitu ya, per bulan bagus itu udah 15 miliar, 15 juta, 10 juta, itu udah bagus. Kalau nanti profesional banget bisa sampai 25 juta, 25 juta dari modal 25 M. Berapa persen berarti? 2,5%, ya 2,5%, ya 2,5%. Untuk untung udah bagus. Ada beberapa usaha yang lain modalnya makin besar, ini masih besar, 2,5, ya atau 0,25 atau 2,5%. Itu udah bagus per bulan loh ya. Berarti 1 tahun kan berarti lumayan ya, 25 juta berarti 250 bisa menjadi 25%, bisa menjadi 25%, 25%, itu yang wajar. Nah, terus kemudian antum kalau nggak prinsip begitu ya antum yang ngasih tahu, solusi ngasih tahu, udah antum jalan aja di usaha itu. Kalau ada masalah itu datang ke antum, Mas aku ada masalah, aku ikut kayak ini, dan ya paling cuma gitu. Namanya orang, udah namanya euforia sekarang, euforia dengan internet, euforia dengan HP, tenang aja. Semua yang uang dengan cepat pasti itu nggak beres. Janji-janji mulu-mulu, segini ya. Semua marketing yang kemudian didabrus kayak bakul jamu itu pasti produknya nggak bagus. Antum pernah lihat nggak Samsung sama iPhone itu promosinya mulu-mulu? Kan cuma gambar kok edisi gitu ya, iPhone 2020 cuma itu kok. Terus kemudian paling fasilitasnya cuma ini adalah iPhone yang terbaik, adalah nggak ada, enggak. Itu. Sekarang terus kemudian antum ada mobil, apalagi mobil-mobil yang mahal, Camry, antum lihat bahkan ada promosi nggak mobil Camry? Nggak ada. Karena orang tahu ini mobil bagus, terus nggak usah dipromosikan. Semakin banyak dipromosikan berarti semakin banyak kekurangan di situ. Ya. Karena banyak kekurangan. Nah, maka jangan tertipu dengan bisnis yang mangkok. Sampai online pun sekian, antum lihat, iya enggak? Iya, aku mendingan jualan online, ini aku jual online, terus ini aku jual online, dapat itu kan nanti 2,5%. Tinggal memperbanyak orang tadi, 25 juta kalau 2 cabang, ya 25 juta berarti 50 juta, 2 cabang itu 60 juta. 60 juta pun itu nggak langsung bisa kita ambil. Kenapa? 20 juta itu disiapkan untuk perbaikan berikutnya. Jadi 2,5 M paling bisa ngambil 5 juta, aman. Antum berfoya-foya juga bisa, tapi antum nggak akan bisa berlangsung lama. Jadi 25 juta cuma bisa 5 juta saja. Terus panjang lagi. Nah, misalnya Ustadz sekarang merintis berapa? 4 restoran. Ya belum banyak. Itu baru nanti tahun ke-9, ke-10 baru ada keuntungan. Kayak bisa mau dagang, berduit itu kan ya. Wah jadi dokter aja deh, nanti enak operasi. Udah. Kamu kira jadi dokter juga enak gitu ya. Kalau dokter S1 gajinya 1.500.000 Mas. Itu ya mendingan tukang kebersihan yang ada di Iskarima itu udah lumayan tuh, ada yang 1.800.000. Antum harus banyak lagi bawa link terus kan, kemudian baru mulai naik 2 juta, 2,5 juta, baru nanti senior gitu kan, baru dokter
senior, waktunya panjang. Maka Pak Dokter Tunjung itu dianggap dulu itu kaya raya, tapi awal beliau menjadi dokter sama ya. Eyang Ti itu cerita untuk membagi kas. Yang Ti itu dulu juga dokter sama Eyang Nur, Bu Nurjana sama Bu Dokter Isyad. Itu dulu sama-sama menjadi dokter di puskesmas di Sragen. Itu naik angkot setiap hari, naik angkot gitu ya. Itu pun kalau dari Terminal Tirto nanti nggak ada kendaraan, jalan kaki, kadang naik becak ke Sriwedari gitu loh. Uangnya pas-pasan, dokter, dua-duanya dokter. Dokter Tunjung dokter, Yanti dokter, Isya dokter. Tapi di awal ya sama, susah hidup itu. Sampai susahnya hidup itu, uang itu dibagi pakai amplop. Amplop untuk beli minyak tanah, amplop untuk lauk, amplop untuk sekolah anak itu. Supaya apa? Karena begitu salah hitung, udah utang udah. Dan nggak boleh utang itu sampai anggaran ditata. Ya demikian, nggak ada namanya hidup itu kemudian langsung enak gitu. Antum pun juga sih mau, ayah kita kaya, belum tentu mas. Uang itu nggak sesederhana yang kita bayangkan. Nggak bisa kemudian atau udah dapat kaya, enggak. Banyak kasus yang Allah menjaga antum. Antum harus mulai skillnya jaga. Antum harus mulai dagang. Seakan-akan nggak ada campur tangan dari orang tua. Antum harus mulai sekarang membuat jaringan-jaringan tadi. Teman-teman, antum harus mulai. Apalagi walaupun sudah kuliah ke luar negeri, di sana kalau perlu ada kebun juga pertaniannya. Harus langsung praktikum. Ojo sekolah kok. Jangan cuma sekolah. Harus langsung berada di amal nyata. Nanti sudah kuliah tafsir, harus sudah mulai belajar ngajar. Anak-anak KBRI ya, anak-anaknya pegawai-pegawai di sana atau mulai ngajar. Itu akan mempercepat jam terbang. Makin tinggi jam terbang, rezekinya makin banyak. Jadi ya nanti anak kripto, sumber anak kripto, telo, kripto kan kripto telo gitu. Ya aman. Barakallah nih, sebama. Satu lagi Bu, ya Mas. Mas Faisal. Bismillah. Ustaz, saya mau bertanya. Mungkin ini ada sedikit menyinggung tadi itu poin yang salah satu poin tadi itu menganalisis suatu keadaan. Jadi gimana misalkan kita itu sedang lagi berdagang gitu, terus kita lagi di bawah gitu, apa yang kita harus lakukan? Terus kalau lagi di atas kita harus apa yang kita harus lakukan dalam setiap keadaan itu, apa yang kita harus siapkan gitu, agar bisa selalu siap dalam setiap keadaan. Ya, ilmu ini di dalam Islam namanya ilmu hikmah. Jadi selalu setiap ada keadaan apa ya hikmahnya. Nah, untuk nyari nilai positifnya. Misalnya saat kita jatuh, bangkrut. Oh, salah satu hikmah yang biasanya bisa tahu, antum akan tahu siapa yang sahabat sejati dan siapa sahabat yang palsu. Nah, setiap begitu antum sudah berhasil, antum sudah enak. Antum sudah tahu siapa sahabat sejati yang antum ajak partner untuk bisnis ke depannya. Kalau sejak awal antum misalnya nggak bangkrut, maka akan banyak orang yang memanfaatkan kepentingan antum makin besar. Saat antum tidak dibangkrutkan, antum melejit terus, tahu sampai di atas, mereka semuanya mengambil semua hasil antum, kan jatuhnya antum lebih sakit. Misalnya kan, antum harusnya kan melejitnya sampai sana, selamat gitu kan. Nah ini kalau orangnya dari sini ternyata sudah menjadi beban sampai di atas, ternyata itu semuanya adalah parasit semua, antum jatuhnya sakit kan. Ya mendingan dari sini, gitu. Dari sini ketemu, oh yang lain pada lari semua, tinggal 3 orang. Ya udah nonton apa? Ringan kan? Orang yang lain mau datang dan gak enak. Itu contoh. Ya. Contoh. Kemudian yang kedua, biasanya pada saat kita jatuh itu ada sifat-sifat kita yang perlu kita matangkan. Semula sombong jadi nggak sombong, semula nggak tawadhu jadi tawadhu, semula yang tidak berhati-hati menjadi lebih hati-hati. Nah, itu contoh kita pada saat jatuh. Kemudian yang ketiga, saat kita jatuh, sebenarnya kita diminta oleh Allah untuk takarrub kepada Allah, banyak tahajud, lebih banyak beristighfar. Hikmah yang keempat, saat kita jatuh, sebenarnya itu adalah arah bisa jadi kita untuk memandang kanan kiri
ini lebih kompleks tadi 8 penjuru mata angin ya. 8 penjuru mata angin. Contoh tadi ada Pak Rahmat saat kemudian di properti jatuh, dia nggak mau maksain di properti, nggak bisa bangkit lagi. Bangkit lewat mana? Rasul. Ada lagi orang yang kemudian jatuh di bidang industri, dia nggak bisa bangkit lagi. Ternyata apa? Dari pijet, kemudian dia mentraining 10 orang pijet, sukses, dibawa ke Amerika sana, dibawa ke Saudi, gitu. Kemudian menjadi training memproduksi ahli terapi pijat, sekali pijat 400 real, lumayan kan? Kemudian dapat 10 kan berarti 400 real, 400 kali 4.000 udah. Sekali pijat 1.200.000 sekali pijat satu orang. Padahal dapat 5 pasien. Ya, satu orang berapa itu? 6 juta. 6 juta. Ada 10 orang, 60 juta satu hari. Satu hari. Nah itu udah nggak pakai ini jasa, nggak beda ya. Kalau kita ini bisnis bidang jasa itu lama bergeraknya, tapi begitu dapat uangnya cepat sekali. Uangnya cepat sekali bergerak bidang jasa. Misalnya ustadz itu kalau dagang lama, tapi ada orang misalnya nggak sembuh belajar berobat ke Australia sampai habis 500 juta nggak sembuh. Kata Ustaz minta doanya waras. Itu bisa ngasih langsung 100 juta itu. Tapi jangan diceritain nanti orang hasad kan. Itu loh, memang jasa itu memang unik. Makanya atau di luar pekerjaan Mas Faisal itu saat dalam keadaan jatuh tadi ya, hikmah yang kelima, lakukan apa saja kebaikan dan kalian mampu. Bersihin masjid gitu ya. Kemudian nolong siapapun antum tolong yang non materi. Itu biasanya nanti kita akan mendapatkan jasa. Nah jasa itu nilainya nggak bisa 2,5% itu. Senang-senangan, kalau ngasih, senang-senang kalau ngasih. Itu jasa. Makanya orang yang menghibur, penyanyi itu duitnya banyak. Itu nggak pakai modal itu, modalnya makan aja. Hanya karena nyanyiannya kadang-kadang bisa merusak rumah tangga. Mau dia yang membuat orang selingkuh, maka hidupnya kan nggak pernah berkah. Ya, yang nyanyi-nyanyi yang bagus lah nasyid itu kan bagus. Kayak Bang Uce dulu kan itu beliau nyanyi tapi memberikan kebaikan. Sekarang istrinya juga tetap baik, anak-anaknya juga berkah. Mas Irfan Hakim itu beliau juga untuk kebaikan, anak-anaknya bagus semuanya. Itu kan jasa, namanya jasa itu besar sebenarnya untuk peluangnya ke depan. Insyaallah. Ya, pokoknya nanti kalau ada masa-masa bisa ketemu sama kita ngobrol, karena memang saya di tempatnya untuk sumber masalah, ya, tempat sampah masalah. Ya. Kemudian kita daur ulang menjadi sesuatu yang berguna. Allah al-Besar. Demikian kita tunggu nanti kapan? Nanti 3 bulan lagi, 6 bulan lagi untuk ada acara di sini. Silahkan ya, Ustaz siap. Insyaallah kita atur waktunya. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wahid Sani Salasa. Alhamdulillah ya, pada kesempatan kali ini kita bisa menyimak pemaparan materi yang banyak sekali ya, daging semua insya Allah ya dari Ustadz. Coba kita review sedikit ya, tadi ada beberapa materi tentang 8 kemampuan ya, yang mempengaruhi sukses antum. Yang pertama, Humaira. Kita negosiasi kita. Yang 4, Nawa. Ya, yang Ikhwan, dia Komsah 5. Ambil keputusan tanpa emosi. Ya, Rifai. Situasi. Analisis situasi. Ya. Membaca keadaan di situasi. Faisal. Kemampuan di bawah tekanan. Ya, 8 sekalian Faisal. Apa itu? Yang proyek penjuru itu, matangin itu. Oke.
Alhamdulillah yang menyimak semua dicatat itu ya, bisa nanti di dikomunikasikan lebih baik lagi, bisa dengan antum buat tadi kertas ya, kemudian ditempelkan atau mungkin diposting di sosmed atau bagaimana, atau betul punya web sendiri ya, blog ya, atau betul bisa didokumentasikan lebih baik lagi. Kemudian insya Allah tadi yang disampaikan Ustadz, yang terus dijaga hubungan ya, dan juga tadi yang tidak kalah penting ya, rahasia sukses juga yaitu Al-Quran ya. Jadi bisa ada Iskarima sampai keluarga 2.500, kemudian juga Al-Azhar IBS, semuanya itu berkah Al-Quran ya. Jadi jangan tinggalkan Al-Quran. Salah satu agenda yang biasanya di ikatan alumni Iskarima itu diadakan juga tasmik khataman. Nah, itu juga 2 juz gitu nggak apa-apa ya. Jadi tetap ada tasmik ya di antum acara alumni ya. Bisa diadakan juga, salah satu agendanya tasmik ya, menjadi ikon untuk di IBS ya. Walaupun mungkin baca 2 lembar ya. Tafadhol nanti bisa bagi tugas ya, tafadhol bisa diagendakan juga seperti itu ya. Baik, ikhwan sekalian, alhamdulillah acara pada Tazwid ya di hari kedua sudah berakhir ya. Dan insya Allah kita masih ada 1 hari lagi ya, besok ya, bersama Prof. Taufik, Ustadz Gun, dan juga nanti ada pesan-pesan akhir bersama Pak Apri kepada sekolah ya. Jadi begitu, saya tutup dengan pantun. Di lembah lawu yang cerah, menikmati ayam goreng dan kakap, bersama sahabat di lembah mana, menyimak tajwid bersama Ustaz Syihab. Bunga mekar di perbukitan, sawah luas di pedesaan. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf jika ada kesalahan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran jazilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.